Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Kali ini kita akan membawakan satu kisah lagi yang dibagikan oleh Pak D. Solihin. Seperti yang kita dengarkan pada episode kemarin, ini kisah dari Pak D. Solihin. Nah, ini ada lagi kisah dari Pak D. Solihin yang akan dibagikan oleh Kang Surya pada hari ini. Nah, kisah apa ini Kang Surya yang akan dibagikan? Ya, Pak D. Solihin. Ini Pak D. Solihin juga kebetulan biasanya kan dia sering diganggu ya. Dan kali ini dia secara nggak sengaja menolong ada salah seorang yang mungkin llagi apes, kena ditakuti gitu aja, kayaknya ditolong sama Pak D. Solihin ini. Ya, ini kejadian tahun berapa ini Kang? Sekitar tahun 90-an Pak Cek, awal 90-an. Iya. Oke, Kang Surya monggo dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya. Jadi ini secara nggak sengaja Pak Cek, Pak D. Solihin ini kan biasanya habis jualan itu dia kan pulang. Karena kalau zaman-zaman segitu dia masih jalan kaki dari kampung ke kampung sambil memikul dagangannya, ya kayak jualannya lontong sayur biasanya Pak Cek. Dia itu hanya cuman ditemani lampu minyak saja, dan pada waktu itu masih kondisinya sepi ya. Kendaraan juga nggak seramai sekarang, tapi memang seperti di cerita-cerita sebelumnya ya, Pak D. Solihin ini terus juga Pak D. Kemi itu juga orang-orang yang memang setiap harinya berjualan dan menemui hal-hal seperti itu bagi mereka sudah sesuatu yang wajar ya. Dan Pak D. Solihin pada waktu itu dia memang nggak sengaja waktu pulang itu dia bertemu dengan orang yang memang lagi apes Pak Cek, lagi sial, ada anak muda gitu yang akhirnya secara nggak langsung dibantu oleh Pak D. Solihin. Jadi ceritanya waktu itu Pak D. Solihin pulang itu sekitar jam 11 malam Pak Cek, karena dia ingat kalau dagangannya rata-rata antara jam 11 sampai jam 12 malam itu habis, dan pada waktu itu memang dia belum larut banget lah, belum sampai rutenya dia itu keliling dari kampung ke kampung itu selesai, dagangannya sudah habis di salah satu kampung yang belum sampai tujuan akhir gitu ya. Bersyukurlah Pak D. Solihin waktu itu, jadi dia merasa ini bisa pulang lebih cepat, bisa ambil jalan pintas, jadi nggak harus memutari sampai kampung cukup jauh, dia pulang ke rumahnya itu bisa lewat jalan pintas. Nah, di jalan pintasnya itu memang suatu daerah yang memang sepi Pak Jack, tapi bagi Pak D. Solihin walaupun tempat itu sepi, bagi dia ya nggak ada serem-seremnya, karena memang mental orang-orang, mungkin orang zaman dulu ya, itu udah seperti itu Pak Jack. Cuman dia tahu betul di situ itu ada salah satu pemakaman umum yang memang sudah cukup tua ya, sudah cukup lama, salah satu pemakaman umum yang letaknya agak jauh dari kampung. Jadi ya mungkin kalau nggak salah itu katanya beberapa kampung itu pemakamannya di situ Pak Jack. Jadi dimakamkan di situ warganya kalau ada yang meninggal. Dan memang posisinya itu agak sepi, agak jauh dari perumahan penduduk. Dia itu ada di salah satu jalan gitu, jalan di depannya, kemudian di seberangnya lagi itu ada sungai, saluran. Lah biasanya orang-orang yang lewat situ itu kalau mereka yang mungkin pulang kerja ambil jalan pintas, atau mungkin orang-orang yang habis dari sawah atau tambak terus pulang lewat jalan pintas menuju kampung terdekat ya lewat situ. Karena memang kondisinya masih sepi, terus di situ juga nggak terlalu banyak tanaman sebenarnya Pak Jack, karena mungkin areanya agak terbuka ya, satu-satunya tanaman yang paling banyak hanya di pemakaman itu. Nah, Pak D. Solihin waktu itu dia jalan sambil santai ya, melewati tempat itu memang kondisinya gelap gulita, hanya dengan penerangan lampu minyaknya dari pikulannya itu aja, dia itu sudah merasa nggak nyaman. Kok ini malam ini suasananya agak rasanya berbeda gitu ya, hawanya itu kayak biasanya kan ya dingin malam gitu Pak Jack ya, tapi waktu itu hawanya kok terasa seperti kayak gerah gitu. Tumben ini musimnya juga belum waktunya musim ganti musim, biasanya kok kayak mau hujan gitu, tahu-tahu hawanya itu gerah gitu, terasa panas gitu. Nah dia itu terus jalan, dia emang sadar bentar lagi ini ngelewati pemakaman umum. Di sini emang terkenal agak beda lah, agak sedikit angker, tapi dia sudah terbiasa lewat situ, dan memang kebetulan hari ini harus dipaksa lewat situ karena dia ingin potong kompas pulang ke rumahnya lebih cepat katanya. Dia harus melewati makam itu. Itu mendekati makam ya, Pak D. Solihin biasalah sering ya, orang-orang yang
yang masih inget lah, kadang-kadang baca doa apa gitu, dia itu sambil berpikir sambil berdoa atau apa juga nggak tahu. Dia itu katanya pokoknya aku baca doa aja mas kalau lewat situ mas. Dia emang lewat situ dan nggak jauh di depan sana itu kayak kelihatan ada benda yang disandarkan ke temboknya pemakaman umum Pak Jack. Awalnya Pak Disolihin penasaran, ini benda ini apa ya kak, kok kelihatannya disandarkan gitu, apakah ini kayu atau apa. Tapi makin dekat Pak Disolihin ngelihat berkilau, ini kan sepeda angin, sepeda kayu gitu Pak Jack. Ini sepedanya siapa ini ditaruh di sini lah. Itu sepedanya itu ya kelihatan sepeda masih bagus Pak Jack. Jadi sepeda yang memang sepeda angin, kayak ada keranjangnya di depan gitu, yang memang dipakai untuk ya mungkin istilahnya orang-orang pergi lah, istilahnya ya orang-orang jalan-jalan atau apa gitu. Ini sepeda anginnya siapa kok ditaruh di situ ya. Akhirnya dia sambil jalan makin mendekat dan emang ada sepeda tapi nggak ada orang Pak Jack. Pak Disolihin ini lihat kiri kanan, masa orangnya mohon maaf kayak kencing ke sungai, sepedanya disandarkan di sini, tapi kok ya berani kencing di sungai pas depannya pemakaman. Kan juga orang ini nekat banget pikirannya Pak Disolihin waktu itu gitu. Dia lihat di sepanjang sungai itu nggak ada orang, sementara sepeda itu disandarkan itu tepat di pintu masuknya pemakaman. Nah begitu Pak Disolihin makin dekat dengan sepeda itu, dia lihat ya sepeda mini yang mungkin ada keranjangnya gitu Pak Jack ya. Dan ketika itu Pak Disolihin merasa ada yang nggak beres, ini sepeda orang ini, pikirannya katanya macam-macam waktu itu. Orang buang air kecil nggak mungkin karena sudah nggak ada orang di situ. Orang mungkin kayak ya mungkin bekas habis nyolong terus ditinggal situ juga ada kemungkinan. Atau biasanya yang paling sering orang ditakuti lari, sepedanya ditinggal di situ. Nah Pak Disolihin juga bingung, ini kalau sepeda ini nggak segera dikembalikan ke pemiliknya ya juga sayang nanti diambil orang. Kalaupun ini bener-bener hasil curian ya mungkin yang punya orang-orang dekat sini aja. Apa mungkin tak bawa ini, tapi nggak mungkin lah dia itu pakai sepeda seukuran gitu sambil bawa pikulan juga nggak mungkin. Nah Pak Disolihin ini berinisiatif, mungkin nunggu orang aja deh, nanti kalau ada orang lewat baru tak beritahu ini ada sepeda, tak minta ngabarkan ke kampung atau rumah paling dekat di sini. Belum lama Pak Disolihin mikir gitu Pak Jack, dari dalam itu dia itu mendengar kayak suara orang menangis gitu Pak Jack, menangis sambil minta tolong gitu. Wah Pak Disolihin langsung merinding. Ya bener, dia nggak ada rasa takut, tapi kalau kali ini ada suara seperti orang laki-laki yang menangis sambil minta tolong dari dalam pemakaman, siapa yang nggak takut gitu pikirnya dia. Pak Disolihin diam, didengerin lagi, ini suara hantu apa suara orang beneran gitu. Ternyata makin lama didengar ya dengan kondisi ketakutan, gelap gulita, malam hari, menjelang tengah malam ya. Suara itu kayaknya bener-bener merintih, ketakutan, terus ada tangisan di dalamnya itu. Pak Disolihin yakin ini suaranya orang. Ya suaranya masih anak-anak remaja gitu lah. Akhirnya Pak Disolihin dengan memberanikan diri, pikulannya dia taruh, lampunya dia lepas, talinya itu dia ngecek ke dalam pemakaman. Wah ini jangan-jangan ada korban ini entah korban orang istilahnya dimaling sepedanya, mungkin zaman segitu masih ada yang maling sepeda, atau mungkin ini orang ditakuti sampai akhirnya kebawa ke situ. Beneran Pak Jack, makin masuk ke dalam pemakaman, di salah satu pohon kamboja yang besar itu ada kayak sosok orang itu yang kayak dia itu tengkurap. Ya kondisinya itu seperti setengah bersujud gitu Pak Jack, tapi dia itu sambil teriak-teriak gitu, tolong, ngambil nangis gitu. Nah Pak Disolihin ini kan bingung ya, ini dia itu makin dekat makin takut juga, ini orang beneran apa enggak. Tapi kalau dari suaranya ini beneran orang, karena makin didekati suaranya makin kenceng Pak Jack. Biasanya kalau hantu kan makin didekati makin hilang, katanya gitu pikirannya Pak Disolihin. Beneran orang. Dia dipanggil, Cak, Le, Mas, atau Dek, atau Nak gitu. Lapo ae nang kene, ngapain di sini? Begitu habis dibilang gitu, sosok itu langsung beneran Pak Jack. Dia itu langsung terbangun, ternyata masih anak-anak ya remaja lah, mungkin usia belasan tahun gitu.
tolong Pak Le, aku tadi diajak orang masuk sini. Siapa yang ngajak kamu? Ada orang perempuan gitu ngajak aku mampir ke rumahnya. Tahu-tahu aku ada di sini, orangnya langsung berubah jadi serem, katanya tubuhnya itu banyak lubangnya, ada darahnya. Waduh, kamu ini dikerjai sundel bolong, pikirnya Pak Disolihin gitu. Ayo rumahmu mana? Rumah saya di sini Pak Le. Ternyata masih warga kampung yang nggak jauh dari situ, sekitaran pinggiran Sidoarjo itu Pak Jack. Ayo pulang ayo, tak antar ayo bareng saya gitu katanya Pak Disolihin. Nah begitu Pak Disolihin megang tangan anak itu emang beneran, jadi dia itu manusia gitu. Tapi anehnya ketika Pak Disolihin langsung megang tangan itu anak, di situ itu ternyata si bocah ini, anak remaja ini, dia itu telungkup tadi itu kayak di makam yang masih baru Pak Jack. Nah Pak Disolihin nggak bisa baca jelas tulisannya, tapi nisannya itu masih baru, warnanya masih, catnya masih putih bersih gitu, dan nisannya itu masih baru. Nah Pak Disolihin ini, waduh ini kayaknya kasihan, ini barusan dikerjai sama hantu terus ditaruh di makam yang masih baru. Lah ini kan orang kan mentalnya kalau ditaruh di tempat gitu kan makin drop katanya Pak Jack. Biasanya kan kalau kena bau bunga, bau kembangnya yang di makam itu ya benar-benar takut lah. Orang langsung ketakutan setengah mati kalau gitu. Ayo bangun ikut saya gitu. Habis dipegang, Pak Disolihin langsung dipaksa anak itu jalan. Baru aja jalan beberapa langkah, dua orang ini terjatuh Pak Jack, tersandung sesuatu, bruk, jatuh. Hampir saja lampunya Pak Disolihin ini pecah katanya. Untung dia pegangan, masih dipegangi lah, nggak sampai jatuh. Dan ketika dua orang ini setengah terbangun lagi dalam kondisi gelap, Pak Disolihin ini sama si pemuda ini heran Pak Jack, si remaja ini. Yang membuat mereka jatuh itu ya batu nisan yang tadi mereka lihat. Pak Disolihin sampai bingung, lah inilah nisan yang barusan ini. Waduh, jalan lagi Pak Jack. Hati-hati beneran. Tahu-tahu nisan itu kayak pindah sendiri Pak Jack. Kayak istilahnya kayak ada yang nyeret gitu. Batu nisan itu pindah sendiri. Pak Disolihin diam aja. Wes ndonga ndek jero ati. Istilahnya, nak, kamu berdoa nak di dalam hati nak. Aku nggak tahu kamu tadi ngapain aja, tapi sekarang kamu harus berdoa. Ayo aku juga berdoa. Sambil dipegangi tangannya itu sama Pak Disolihin, sambil berdoa, entah doa apa yang dibaca juga nggak tahu. Pak Disolihin sudah lupa itu. Jalan mereka itu perlahan, selangkah demi selangkah melewati nisan demi nisan, dan batu nisan itu kayaknya masih hanya beberapa meter di sebelahnya kan Pak. Itu kayak ada yang nyeret gitu, seret gitu, sambil mereka itu saking takutnya mereka jalan ke sana diikuti, karena mungkin ya Pak Disolihin sama si remaja ini benar-benar berdoa terus menerus sampai akhirnya mereka di pintu depan keluar pemakaman. Batu nisan ini udah kelihatan. Langsung mereka di depan, ayo lewes, kalau kamu nggak bisa naik sepeda, kamu gemeteran, sudah kamu gandeng saya, sepedamu tinggal sini aja, nanti tak antar ke rumahmu, jalan kaki aja daripada mbak sepeda nanti malah tambah jatuh. Ternyata si remaja itu mau, tapi sambil nuntun sepedanya Pak Jack. Katanya dia tadi nggak tahu diajak perempuan cantik ke rumahnya, ternyata diajak masuk pemakaman. Dan begitu mereka keluar dari area pemakaman, ada suara ketawanya perempuan, dan Pak Disolihin nggak berani lihat, nggak berani noleh gitu, karena dia yakin ya ini mungkin sosok yang tadi gangguin si remaja ini Pak Jack. Jadi akhirnya ya untunglah si remaja itu bisa diantar sampai ke kerabatnya, terus diantar lagi ke rumahnya sendiri. Dan Pak Disolihin malam itu benar-benar ya istilahnya, mungkin saya ini dapat rezeki supaya dagangan habis, pulang lebih cepat. Mungkin niatnya biar bisa istirahat lebih cepat, ternyata malah diajak masuk kuburan gara-gara norong anak remaja katanya gitu Pak Jack. Jadi itu kisahnya Pak Disolihin Pak Jack. Iya, zaman dulu memang banyak kejadian-kejadian seperti itu kan. Iya, kejadian-kejadian aneh yang mungkin kadang-kadang ya modelnya kalau zaman sekarang mungkin hanya sekedar ditakuti gitu aja. Kalau zaman dulu itu sampai ya itu tadi kok, sampai diikuti batu nisan. Ya, karena memang zaman dulu kan relatif masih sepi, tempat-tempat seperti itu masih banyak yang menghuni ya, tanda kutip ya. Kalau sekarang kan sudah banyak
pemukiman, penduduk dan lain Iya. sebagainya, jadi relatif lebih terang, lebih dan rame. lebih ramai. Terus ya mungkin manusianya lebih banyak sekarang ya Pak Jack. Ya tapi tidak menutup kemungkinan masih ada seperti itu, Iya. dan ada aja kejadian-kejadian yang hampir serupa. Iya, betul. Oke, terima kasih Sobat Pemburu Kisah telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.